Selamat sore Permisa, masih bersama saya Emita di acara Tikam Tindakan Kriminal Mahasiswa. Sering kali terjadi homoseksual di kalangan remaja. Kami juga telah berhasil menelusuri salah satu mahasiswa yang bisa disebut homoseksual. Mas, Freddy, kalau mbaknya itu namanya siapa mbak? panggil Mas dong, kayak enak dengarnya. Ya mbak, kayak mas. Umur berapa mas? 21. Kalau mas yang itu? 19. Ya sekarang statusnya itu pelajar mahasiswa atau udah kerja gitu? Kalau aku sih udah sambil kerja. Kuliah sambil kerja ya? Mas itu Sama Mbak. sama, kuliah sambil kerja. Oke, mas, ini sejak kapan melakukan hubungan? Sih sejak masuk kuliah. Sejak masuk kuliah ya? Mas yang itu sejak kapan? Baru-baru sih. Baru-baru ya? Oke. Ini kenalnya di mana ya? Aku sih dari satu kerjaannya. Kalau boleh tahu kerja di mana? Kok bisa gitu? Kelihatan chemistry-nya kayak gimana? Mana ya? Satu kerjaan, jadi sering ketemu, sering makan, sering makan, sering cuan-cuan lagi. Jadi semakin dekat semakin dekat. Jadi dari kerjaan itu sebelumnya udah pernah berhubungan dengan cewek gitu? Kenapa gitu? Kok nggak sama cewek? Nggak dilanjutin aja jadi Sama cewek. Terus suka sama kalau masuk gitu udah pernah belum berhubungan sama cewek? cuma karena dia lebih Jadi misalnya dari mas yang sebelah sini itu bagaimana? Jadi keluarganya tahu gitu? enggak lah, enggak mungkin. Gimana perasaan Hari-hari itu lebih hidup enak gitu, kayak beban itu kurang karena itulah janji diri saya. Enggak usah berubah. Kalau usah mengajar TikTok enggak enak. Sadar nggak enak. menemukan jadi diri? Kalau itu apa yang terakhir ya? Itu dari mas berdua sendiri ada nggak niat untuk berubah? Kalau aku sih kayak enggak lah. Udah cukup lihat kelakuan cewek yang pernah dekat sama saya gitu. Dari pacar, pacarnya dari nyokap, nggak lebih. Ya, kalau mas di situ ada nggak niat untuk berubah gitu? Ya, kalau situ sampai saat ini sih belum mas mbak, soalnya masih nyaman sama dia. Oke, jadi Setelah
tadi kita melihat dan telah mewawancari mahasiswa secara tajam, kami juga akan meliput pandangan mahasiswa di mana tim lapangan kami, Papea Pinta, telah berada di salah satu fakultas ternama yang akan meliput langsung saja di studio 2. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya, reporter Pinta, dalam acara TIKAM, Tindakan Kriminal Mahasiswa. Pada saat ini saya akan meminta pendapat dari para mahasiswa mengenai pandangan mereka tentang homoseksual. Mari. Selamat siang, Mas. Bisa tahu sebentar? Bisa. Ya, kenalan dulu, Pinta. Jimmy. Pinta. Yo. Pinta. Isabella. Baiklah, pastinya mas-mas dan mbak-mbak sekalian pasti tahu kan tentang homo. Homo? Iya, tahu. Jeruk bukan jeruk itu. Dan menurut pendapat mas-mas dan mbak, homo tuh gimana sih? Homo? Ya, orang-orang yang memiliki kelainan seks yang menyukai sesama jenis. Oh, ada. Kalau dari mas yang ini? Ya, kalau saya sih kelainan ini aja, kelainan jiwa aja. Kelainan jiwa. Udah gak selera cowok cewek lagi. Oke. Ada nggak saran-saran mas-mas gitu atau mbaknya yang di sebelah sana? Iya. Ini untuk para homo-homo yang ada. Ya kalau saran saya sih, bertobatlah para homo-homo. Jangan mengikuti jalur yang salah. Karena manusia sudah dikudratkan untuk menyukai lawan jenis, bukan sesama jenis. Banyak kok cewek di dunia ini, kok harus sama laki-laki yang melawan takdir Tuhan. Baiklah, kalau dari mas sendiri? Kalau menurut saya sih, ya itu hak mereka mau seperti apa. Itu kan yang penting balik ke diri sendiri. Gitu aja. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas. Ya, sama. Iya, Mbak. Baiklah, demikian hasil dari pendapat para mahasiswa mengenai homoseksualitas. Terima kasih. Setelah tadi kita melihat pandangan dari mahasiswa, kami meminta pendapat dari salah seorang psikolog dan seksolog. Berikut liputannya. Yang dimaksud homo itu adalah perilaku yang menyimpang, dan orang yang melakukan perbuatan homo itu dapat disebut juga dengan gay. Bisa saja mereka melakukan itu karena terpaksa atau faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor dari lingkungan dan bisa saja faktor-faktor dari keluarganya. Jika faktor dari luar atau faktor dari lingkungan itu, misalnya dia bergaul dengan orang yang salah dan mungkin saja teman-teman yang homonya juga. Jika dari keluarganya, mungkin keluarganya kurang memperhatikan anaknya sehingga dia tidak tahu perbuatan perilaku anaknya yang menyimpang. Faktor lain yang menyebabkan homoseksual itu terjadi ada 3, yaitu faktor psikodinamik, di mana adanya gangguan pada masa kanak-kanak, dan yang kedua yaitu faktor dari sosiokultural, di mana adat istiadat ini yang memperlakukan hubungan homoseksual ini terjadi dan tidak benar. Lalu yang ketiga yaitu faktor dari lingkungan, di mana lingkungan ini mendorong erat untuk melakukan homoseksual itu agar menjadi erat. Dari keempat faktor tersebut, penderita homoseksual yang disebabkan oleh faktor biologis dan psikodinamik memungkinkan untuk tidak dapat disembuhkan menjadi heteroseksual. Homoseksual itu terjadi karena susunan kromosomnya. Perbedaan homoseksual dan heteroseksual dapat dilihat dari susunan kromosomnya yang berbeda. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom X dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom Y dari ayah. Kromosom Y adalah penentu seks pria, dan hal ini dapat terjadi pada satu antara 700 kelahiran bayi. Misalnya,
pada pria yang mempunyai kromosom 48XXY, orang tersebut tetap berjenis kelamin pria. Namun, pada pria tersebut mengalami kelainan pada alat kelaminnya. Namun, jika seorang menjadi homoseksual karena faktor sosiokultural dan lingkungan, mungkin dia dapat disembuhkan menjadi heteroseksual, asalkan orang tersebut mempunyai tekad dan keinginan kuat untuk menjauhi lingkungan tersebut. Cara mengatasinya mulai dari memberikan perhatian, memberikan pandangan yang positif, memberikan dia sebuah konsultasi yang dapat membantu dan menggugahnya untuk membantunya keluar dari masalahnya homo itu. Setelah kita tadi meliput, berakhirlah sudah acara TIKAM Tindakan Kriminal Mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.